teman-teman di rumah, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, aku Sasha Safa dan 3 rekan aku, ada Angela, ada Rara, dan juga Sanet yang bakalan nemenin kalian selama 2 jam ke depan. Gak cuma kami berempat, tapi ada bintang tamu yang udah kita undang, yang pastinya bakalan seru-seruan bareng kita semua nih, untuk membagi cerita, pengalaman, dan juga menghibur kalian malam ini. Please kindly say hi to Ufuk Timur, Elvan Saragi, Debat Layar, dan Anastasia Ria. So, welcome to Staying Positive and Creative During Uncertain Condition. There will be a talk show and online concert. So, please sit, take some foods, and tonton sampai habis ya. Mari kita mulai acara ini. Hai musicians, apa kabar? Halo. Selamat malam. Oh wow, rame ya. Oke deh. Nah, sebelum itu terima kasih udah mau bergabung dan mengisi acara malam ini. Gue seneng banget nih ya sebagai host paling pertama untuk malam ini. Dan walau masa pandemi kayak gini, kita masih bisa bertemu secara virtual, kayak gitu. First thing first, boleh dong kalian perkenalkan band dan diri kalian masing-masing, mulai dari yang paling banyak cowoknya adalah Ufuk Timur. Boleh deh, langsung perkenalkan diri dari Ufuk Timur. Ya, halo semuanya. Perkenalkan kami dari Ufuk Timur. Di sini kita ada 6 orang personil, yaitu gue Noval Farezi sebagai vokalis. Lalu lanjut. Siapa ya? Saya Faro sebagai gitaris. Gue Flea, gitaris 2. Ada gue Refki sebagai bassis. Halo, gue Gio sebagai drummer. Oke, nah setelah Ufuk Timur siapa nih yang mau perkenalkan diri? Terserah, mau dari Ria, atau Debat Layar, atau Elvan dulu nih? Bebas, ya udah Elvan deh, udah ngomong. Oke, ya halo semuanya yang lagi nonton ini. Perkenalkan, nama gue Elvan Saragi. Di sini gue nyanyi sendiri, gue solo sih, gitu. Dah, gitu dulu sih. Oke, thank you Elvan. Thank you. Selanjutnya, boleh deh Ria. Halo, jadi aku di sini Ria. Sebenarnya aku 2 sih. Aku ikut di band juga, ada namanya Biru Muda, sebagai vokalis. Sama aku sekarang lagi nulis-nulis lagu juga. Kalau misalnya mau bisa dirilis single buat solo, lagi kerjain project solo juga. Semoga cepat keluar singlenya. Ya, jadi segitu aja mungkin perkenalannya. Wah, Ria, thank you udah mau berkenalan dan share tadi udah ada project ya katanya. Semoga bisa rampung secepatnya. Lalu yang paling terakhir nih, si kembar tapi nggak kembar, Debat Layar, silakan perkenalkan diri. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Waduh, selamat malam ya. Perkenalkan kami dari Debat Layar. Gue Dev. Gue siapa ya? Gue Joy. Jadi kami berdua adalah kakak beradik. Ya. Mungkin kelihatan kembar, tapi kita nggak kembar sebenarnya. Kita jauh ya. Kita nggak jauh ya. Kita beda 3 tahun. Iya. Jadi itu. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih. Selamat malam. Oke, thank you. Udah tahu ya kalau mereka itu kakak beradik, bukan kembar ya. Oke, nah setelahnya baru nih kita yang bakal kenalan sebagai penyelenggara acara. Yang pertama gue Sasha, hai. Gue akan ada di sesi pertama sampai kedua bareng-bareng sama kalian. Terus lanjut dong ke siapa nih? Sanet dan Angela? Hai teman-teman di rumah dan juga teman-teman guest star. Aku Sanet. Aku nanti akan sama Angela bakal nemenin teman-teman di sesi ketiga. Apa sesi ketiga? Nonton terus. Halo guys, aku Angela. Bakal duet sama Sanet nanti di sesi ketiga. Duet tapi nggak nyanyi ya guys? Iya.
Oke, yang terakhir dong. Oke, Siapa nih? Terakhir ada gue Rara. Terus ya nanti kita akan ketemu deh guys pokoknya di dalam sesi-sesi yang ada di sini. Dah, gitu doang. Nah, makanya untuk teman-teman di rumah, nyamankanlah diri kalian untuk nonton kita semua, karena talk show-nya akan seru banget dan ringan banget, jadi nggak usah takut, bakalan banyak pengalaman dari teman-teman musisi yang hebat-hebat ini, oke? Nah, before we jump to the real talk show, let me tell you a whole picture of today's menu. Yang pertama, kita akan ada 6 sesi, yaitu House Life, Night Tea with Positivity, Stress of No, Music of Yes, Fun Isn't It, Benang Merah, and lastly, Bye Bye Bye! Nih ya, untuk teman-teman di rumah dan musician yang ada di sini yang udah jadi tamu undangan spesial kita, kita kan udah mengalami 8 bulan ya di rumah aja, walaupun udah mulai berkegiatan, dan itu gara-gara pandemi COVID-19. Iya nggak sih? Coba dong, keluarin suaranya. Betul sekali, betul. Iya banget itu, parah sih. Iya. Oke, ya walaupun seperti itu ya kan, kabar dari kalian tuh gimana sih? Boleh dong perwakilannya. Gitu. Bagaimana kabar kalian dan bagaimana apa sih yang kalian lakuin di rumah gitu. Selama pandemi 8 bulan ini apa sih yang kalian lakuin gitu. Boleh mulai dari siapapun deh yang mau berbicara. Boleh, silakan. Ya, Ufuk Timur perwakilan kalau boleh. Oke, jadi ketawa dong. selama pandemi ini kita apa ya? Awalnya emang lumayan stres sih, nggak tahu mau ngapain karena kita di rumah juga cuma kuliah online segala macem. Akhirnya mulai produktif pada saat ketika kita nyoba untuk ngegarap single untuk solo gue. Terus secara teknis kok kita bisa ngelanjutin EP yang mau kita rilis di tahun ini nih. Awalnya kan kita mau rekaman di studio, cuma setelah kita nyoba rekaman di rumah masing-masing, kok lebih enak di rekaman di rumah masing-masing ya. Ya udah akhirnya kita lanjutin dengan metode kayak gitu. Ya mudah-mudahan tahun depan udah bisa selesai semua sih gitu. Wah, oke. Jadi Ufuk Timur udah mulai mengetahui gitu ya, ada hal baru ngerekam di rumah dan lebih efektif ternyata. Good luck, semoga EP-nya bisa rampung kayak gitu. Amin. Next siapa nih? Dari siapa nih yang mau cerita apa aja kegiatan dan apa yang ada penemuan baru nggak sih selama pandemi ini? Siapakah yang mau? Gue boleh kali ya. Siapa nih? Siapa nih? Silakan duluan aja. Silakan duluan Mas. Mas dong. Iya Pak, mari Pak. Oh iya, oke nggak apa-apa. Jadi gimana? Ya kamu kan ngomong. Oh iya. Jadi tadi kita akan menceritakan tentang kegiatan selama pandemi. Mungkin kalau dari gue pribadi, gue sekarang masih kuliah dan masih sibuk dengan kuliah. Tapi ada beberapa hal mungkin yang juga kalau dari debat layar lakuin. Jadi tahun ini juga kita baru rilis 2 single. Iya. Yang pertama bulan Februari dan yang kedua ini pas pandemi justru. Iya, jadi sama kayak teman-teman Ufuk Timur juga ya. Jadi bener. kita rekamannya di rumah masing-masing. Ya, dan lagu yang kita rilis itu juga sebagai menguatkan diri sendiri dan ngingetin juga teman-teman semua yang dengerin supaya tetap semangat dalam keadaan seperti ini, karena kita yakin banget banyak pasti yang udah mulai frustasi ringan bahkan di rumah atau mungkin udah stres dengan adanya kegiatan-kegiatan yang di rumah. Jadi kita bikin lagu buat pandemi ini sih. Judulnya juga tertunda ya. Iya. Gue sama teman bisa didengar. Nanti kita juga bakal bawain juga nanti. Oh iya benar. Oke. Itu sih. Thank you. Oke, thank you kakak beradik debat layar yang menceritakan kalau misalnya selama pandemi tetap produksi lagu gitu ya. Produktif banget pokoknya ya. Lanjut tadi siapa tuh yang mau ngomong? Elvan ya, rebutan tuh tadi. Nggak rebutan. Miskom aja. Oke. Kalau dari gue selama pandemi sih nggak banyak hal baru sih. Beberapa adalah hal baru, tapi kayak
baru-baru ini gue baru ngeluarin single juga. Tapi kayak kalau teman-teman kan ada yang bikin EP tadi, terus ada yang 2 single, gue gak banyak-banyak, gue cuma 1 aja gitu kan. Udah bisa didengerin di Spotify dan segala macem lah. Judulnya Angkasa. Sekalian promo nih gitu. Jadi kayak Angkasa di Spotify segala macem, kalian bisa dengerin. Itu gue duet sih sama temen gue. Ya semoga kalian suka lah. Langsung cek di Spotify, Joox segala macem, di digital platform semuanya yang teman-teman punya. Angkasa, oke? Angkasa Elvan Saragih. Thank you. Oke, Elvan, thank you. Jadi udah juga ya ngeliris lagu walaupun cuma 1, tapi lagunya enak banget. Jadi jangan lupa teman-teman dengerin di rumah, di semua digital platform, oke? And yang terakhir, ada yang cantik namanya Ria. Boleh dong, gimana? Kalau dari masa pandemi sendiri sebenarnya agak kecewa awalnya, karena di tahun sebelumnya, kan kebetulan aku juga ada di band gitu kan. Kita awalnya udah buat planning gitu, kira-kira 2020 mau ngapain nih, kayak ada target-target Moofest yang kita bakal kejar. Terus ternyata Moofest-nya kan virtual, terus mereka memperhatikan banget kayak angka-angka music platforms, jadi kayak agak susah gitu loh buat apply-nya juga. Nah, terus habis itu kayak putar otak deh, pertama kali kita akhirnya buat collab secara virtual tuh di official account kita. Terus habis itu baru akhir-akhir ini kita ikut di festival music yang basisnya virtual gitu. Kemarin sempat manggung di Jambore Jazz Campus, acaranya Unair UB dan Universitas di Surabaya kayak gitu. Terus tapi positifnya dari tahun ini tuh jadi bisa nabung banyak lagu, terus di media juga jadi lebih sering post-post konten, lebih banyak preset, jadi bisa nemu kira-kira identity gue kayak gini nih arahnya gitu, lebih banyak nemu color lah gitu. Ambil positifnya aja yang penting. Oke, walaupun tadinya ada kesulitan gitu ya Ria ya, gitu tuh teman-teman di rumah ya kan, walaupun ada kesulitan pasti ada pelangi di balik hujan kayak gitu. Thank you Ria ceritanya. Jadi teman-teman musician ini ya semua punya struggle masing-masing kayak gitu ya. Tadi kan udah tahu nih ya teman-teman di rumah, oh ternyata tuh kondisinya begini loh, selama pandemi tuh ada yang rilis lagu, ada juga yang mengumpulkan bank lagu, ada yang juga mau rilis EP, dan lagunya juga macam-macam. Jadi kalian bisa langsung cek aja di digital platform. Ada SoundCloud, ada Spotify, ada juga YouTube, dan semuanya kayak gitu. Next nih ya, aku punya pertanyaan. Tadi kan kondisi sekaligus cerita gitu ya, apa sih kegiatan kalian selama pandemi? Mau tahu dong perasaan kalian selama pandemi itu gimana sih gitu? Perasaannya, misalnya apa kayak ada kesulitan tertentu, atau jadinya seneng nih di rumah, atau ada kejenuhan dan lain-lain, boleh dong diceritain ke teman-teman gitu. Mulai dari siapa nih ya? Kita balik deh dari Ria deh. Gimana Ria? Perasaan apa aja yang muncul selama pandemi ini kayak gitu? Kalau selama pandemi perasaannya sebenarnya rada was-was juga, karena kebetulan aku ekstrovert banget kan, jadi butuh banget tuh asupan dari orang-orang gitu. Anak psiko ekstrovert pasti paham. Nah terus tapi mensiasatinya dengan cari coping mechanism lah. Jadi aku main musik juga, jadi stres karena ekstrovertnya itu nggak kepenuhi, tapi bisa dipenuhi di hobi musik gitu. Jadi kayak saling mengimbangi. Udah. Oke, kita tampung dulu ya. Next. Siapa nih? Tadi urutannya siapa sih? Ria, terus Elvan deh. Gitu. Bagaimana selama pandemi ini? Apa sih yang dirasakan? Boleh dong share ke teman-teman di rumah. Oke, kalau dari gue pribadi, selama pandemi pasti dong istilahnya kayak jamming, terus habis itu manggung. Yang biasanya tahun lalu tuh misalkan sebulan pasti ada 1-2 gitu, ini bener-bener abis, bener-bener kayak hampir nggak ada gitu. Ya itu jadi kangen manggung gitu kan. Terus habis itu kayak kedua juga bosen di rumah doang soalnya, gak kemana-mana.
Terus yang ketiga apa ya? Udah sih itu doang sih kayaknya, bosen dan ngerasa kaget aja kayak bener-bener kayak hilang gitu panggung, kangen manggung. Gitu sih. Thank you. Oke, mirip-mirip ya sebetulnya ya. Coba the next. Si kakak beradik debat layar, boleh diceritain Ya, bagaimana? kembali lagi bersama kami debat layar. Silakan. Jadi sebenarnya awal-awal pas kita dapat pengumuman PSBB ya. Kesel sih ya. Kesel ya? Oh, kamu kesel? Saya kesel, secara pribadi saya kesel. Saya juga sih. Karena pastinya kita semua ngerasain yang namanya, tadi kayak Elvan juga bilang, job itu tiba-tiba di-cancel semua. Di-cancel. Dan ya kita bingung mau makan apa ya. Ya, terus apa lagi ya? Oh tapi sebenarnya kalau kita lihat-lihat lagi, sebenarnya sebelum PSBB, kita kan kayak waktu kayak pulang ke rumah kan habis kuliah segala macam, pulang malam, terus jarang ada waktu makan sama keluarga gitu kan. Tapi semenjak PSBB ini ternyata ada hal positif juga yang diambil, kita bisa makan bareng sama mama, dan itu hampir tiap hari, makan siang dan makan malam ya. Nah, jadi itu juga nilai positif ya. Nilai positif dan kita juga bisa jadi brainstorming lebih sering juga kan. Iya. Sampai akhirnya yang tadi rilis single itu di tengah, dan sebenarnya makin kesini tuh kita udah sempat balik lagi, kayak misalnya udah mulai reguleran juga, cuman iya dan bersyukur juga di masa pandemi ini kita dikasih kesempatan buat bisa kena yang namanya COVID. Jadi kita udah kena, dan sekarang kita juga masih kena nih sebenarnya nih. Jadi kita bersyukur juga karena Tuhan kasih kesempatan kita buat kena, dan itu jadi pengalaman baru buat kita sih kayak gitu. Jadi belajar juga sih. Iya, benar banget. Itu jadi lagu yang kita bikin juga jadi kita dengerin sendiri. Iya. Gitu sih. Thank you. Wah, oke. Oh, jadi Dave and Joy nih ya berdua ternyata bukan pernah sih lagi mengalami gitu ya. Ngerasain virus tersebut, cuman ya semoga cepat sembuh. Amin, terima kasih. Thank you. Ya teman-teman tetap jaga kesehatan dan jangan lupa protokol kesehatannya harus dipenuhi. Next, yang terakhir ada 6 laki-laki yang keren-keren. Coba bagaimana sih perasaan kalian? Boleh deh diwakilkan atau 6-6-nya mau cerita juga boleh. Boleh banget. Ayo cerita yuk. Siapa nih? Ayo cerita yuk. Ayo. Jadi kan awalnya kita nih di 2020 ini udah planning banyak banget, kayak kita mau manggung di mana, approach untuk live di mana juga. Ternyata harus ditunda dulu karena adanya pandemi. Tapi ada bahagianya juga ketika kita udah nemu metode terbaik untuk gimana caranya ngelanjutin EP kita yang terbengkalai gitu. Jadi kita jauh lebih produktif pada saat pandemi. Kita udah tahu caranya recording yang bener-bener proper meskipun di rumah masing-masing. Terus pada saat ada waktu kita untuk bikin live session itu, ketika kita ngumpul berenam di satu ruangan studio tuh rasanya kayak pelampiasan aja. Kita udah sekian lama nggak manggung, tiba-tiba senangnya tuh ya meskipun nggak ada penonton, tapi ya udahlah, itu bahagia aja buat kita gitu. Oke, itu dari Naufal Ufuk Timur. Bagaimana dengan yang lain? Adakah yang punya cerita berbeda walaupun sama? Dari tadi Naufal doang loh yang bicara loh. Refki coba. Refki boleh, Refki. Apaan sih? Apa ya? Ya itu sih kayak lebih bisa ke pas semenjak pandemi gitu, kayak masih kayak bisa apa ya? Kayak bisa introspeksi gitu. Jadi kayak segala kayak lagu-lagu bisa dibikin, bisa rekaman gitu. Jadi kayak gitulah, Pak, ngerti lah ya. Gue ngerti, Ki. Oke, thank you Refki, thank you Noval. Nih ya, kalau aku tarik nih ya semua ya teman-teman di rumah, kalau misalnya para musisi ini nih dari Ufuk Timur, Elvan Saragi, Debat Layar, dan juga Anastasia Ria juga punya kemiripan ya. Ada yang emang, kalau Ria nih kayak personal banget gitu dia ceritanya. Kalau misalnya dia
Ya karena aku extrovert banget, jadi butuh energi dari manusia. Ya, I feel you ya, karena aku juga begitu, gitu kan. Dan kalau untuk dari debat layar, Elvan, dari kerjaan yang emang kurang, gitu kan ya. Dan Ufuk Timur juga yang IP-nya yang tadinya sempat tertunda, tapi jadinya bisa diusahakan lagi dan bisa banyak belajar di rumah ya kan, karena find out new things gitu kan, dari mulai tahu nih cara produksi, tahu nih gimana caranya untuk punya proper rekaman, dan jadinya lebih pleasurable kalau bisa jamming walaupun nggak ada penonton kayak gitu. Dan tadi juga debat layar yang ternyata juga terkena COVID gitu kan ya, dan ya itu jadi pelajaran buat kita semua kalau virus itu ada, oke? Gitu. Nah, tadi nih kan yang udah cerita soal kerjaan tuh baru Ria, debat layar, dan juga Elvan. Mau tahu dong gitu, dari tadi kondisi Ufuk Timur dan ya kondisi dan perasaan dari Ufuk Timur kan cuma ceritain nih soal EP. Pekerjaan kalian nih sebagai musisi gitu, selain di balik layar tuh ada pengaruhnya nggak sih? Nanti yang lain boleh cerita, ada tambahan juga boleh. Pengen tahu dari Ufuk Timur, karena tadi belum ada tuh percikan-percikan itu. Bagaimana? Ada pengaruhnya nggak? Kondisi ini dari pekerjaan kalian gitu. Pengaruhnya apa ya? Nggak ada pemasukan dari gigs buat jajan. Sama kan kita kan dari anak Ufuk Timur kan juga ada kayak aku kayak gue Flea sama Dika gitu kan anak audio, jadi kayak nggak ada kerjaan di luar ini juga sih, nggak ada kayak tawaran-tawaran gitu, kayak keset banget dah. Setuju Ki. Guys, halo, gue sekalian kenalan tadi, maaf Anyut, ada kendala. Aduh, apa panggilannya? Halo, nama gue Dika. Oh, Dika. Ya, jadi untuk masalah apa sih pemasukan dan segala macemnya, gue setuju sama Noval. Karena kalau gue pribadi di luar ini tuh gue ada job reguleran dan weddingan kan. Dan itu tuh sekarang jadi seret, yang dulunya biasanya seminggu sekali atau biasanya 2 minggu sekali ada job gitu. Sekarang tuh baru dapat job lagi setelah 11 bulan tuh baru ya 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, dan itu rasanya tuh kayak akhirnya dapat duit lagi gitu loh. Emang ngerasa kayak ya gimana ya, kayak orang yang nggak ada masukan aja, nggak ada apa ya uang jajan ya, walaupun masih ya apa sih namanya di bawah naungan orang tua, tapi tetap aja kan rasanya kalau punya uang jajan sendiri kan lebih senang gitu kan, lebih happy gitu sih. Oke. Jadi kalau dari Ufuk Timur memang ternyata sangat impactful ya. Walaupun 6 personil tapi punya peran berbeda-beda. Tadi dari Dika ya kan? Hai Dika. Nih teman-teman kenalin Dika. Tadi kayak halo. Oke. Dari ya teman-teman di rumah tadi udah denger ya gitu kan, dari Ufuk Timur yang 6 personil aja punya peran yang berbeda-beda. Ada orang audio, jadinya mereka nggak bisa dapat pekerjaan di luar dari bandnya sendiri. Udah gitu ada yang emang juga side jobnya jadi pemain di wedding, dan baru dapat job lagi selama 11 bulan ya kemarin ya? Apa baru kemarin? Ya 3 minggu yang lalu baru dapat lagi. 3 minggu yang lalu. Jadi ini sangat impactful ya untuk COVID ini, dari pekerjaannya kayak gitu, dan seret ya uang ya gitu. Semoga sih semoga walaupun acara virtual kemarin sih udah ada ya mulai yang emang harus membeli tiket baru bisa menonton gitu. Jadi nggak semena-mena gitu dapat geretongan ya kan. Gitu, dan ya gratisan maksudnya teman-teman, jadi maaf untuk tadi juga kan Ria bilang kalau ada hambatan dari pekerjaannya, harusnya bisa manggung secara virtual di beberapa bulan yang lalu, tapi hambatannya dari apa tuh, pendengaran ya, viewers atau apa Ria? Tadi sebenarnya lebih ke arah kalau target tahun lalu kan kita pengen reach panggung-panggung yang lebih gede lagi kan, terus pasti mereka pesannya live gitu. Kalau sekarang cuma bisa virtual gitu, dan pasti virtual juga ngelihatnya juga dari streaming di Spotify dan digital platforms. Jadi kayak
lebih susah gitu loh analyticalnya buat kita ngerti virtual concert. Nah, ternyata virtual concert gak semudah itu teman-teman, kayak gitu. Dan tadi juga Elvan cerita ya sama pekerjaannya yang emang jadinya tadinya ada job sana sini jadinya berkurang dan emang belum ada juga gitu ya, Van. Apakah ada tambah lain, Van? Kurang lebih sama sih, cukup sih kayaknya. Iya, oke. Yang dirasain pasti nggak jauh beda lah sama kita para musisi gitu. Ya. Gitu lah. Walaupun kayak gitu ya, sama-sama musisi masih punya usaha, masih bisa senang-senang sama musik, exploring tuh tiap hari teman-teman. Inilah namanya anak seni, otaknya nggak akan bisa diem, badan nggak bisa diem, semua nggak bisa diem untuk bisa tetap berkarya dan bisa menjadi penghibur kalian di rumah gitu. Nah, tadi kan kalian udah jelasin gitu ya betapa ini impactful banget nih COVID-19 ini gitu kepada kondisi permanggungan, produksi dan segala macam kayak gitu kan. Nah, sebetulnya dari apa yang udah kalian sampaikan, kalian did a great job selama 8 bulan ini. Ini apresiasi. Ayo kita tepuk tangan bersama teman-teman di rumah. Apresiasi besar karena nggak mudah untuk semua pekerjaan, apalagi musisi yang harusnya ketemu nih sama penonton gitu ya. Tanpa penonton apalah itu, tapi virtual juga tetap ada penonton. Jadi jangan lupa tetap nonton terus karena sesi paling serunya akan ada sebentar lagi kayak gitu. Nah, tadi kan dari manggung adalah obat paling ampuh gitu ya. Sebetulnya apa yang udah kalian sebutin tadi mengenai aku jadinya menemukan A, menemukan B, udah gitu jadinya bersyukur nih di rumah bisa makan sama papa mama dan segala macam. Tetap kreatif, tetap bikin EP, bikin single, exploring everything gitu. Sebetulnya apa yang kalian ceritakan itu berkaitan dengan topik kita hari ini, yaitu stay positive and creative in uncertain condition. Dalam topik ini sebetulnya kita mengangkat yang namanya psikologi positif atau yang disebut sebagai positive psychology ya. It's the opposite, lebih keren aja gak sih namanya positive psychology kayak gitu. Nah, positive psychology itu sebagai kunci dari acara ini. Jadi kita mau lihat nih betapa positifnya kalian sebagai musisi walaupun ada gundah gulana selama pandemi ini kayak gitu. Dan ada juga di dalam positive psychology itu namanya PERMA. Kita sebut sebagai PERMA. Apa itu PERMA? Apa sih itu PERMA? Nah, PERMA akan dijawab dan akan dijelaskan berbarengan dengan positive psychology oleh Angela dan juga Sanet. Please welcome. Hi Angela. Hi Sanet. Thank you Sasha. Hai semua. Gue Angela. Aku Sanet. Oke. Kita mulai ya. Kita bakal duet, tapi bukan nyanyi. Oke. Hai semuanya teman-teman di rumah. Thank you banget Sasha karena udah nemenin teman-teman kita nih para guest star, musisi-musisi yang oke banget di sesi sebelumnya. Nah, pada sesi ini Night Tea with Positivity, aku nggak akan sendirian. Aku Sanet, aku akan ditemenin sama temenku. Halo, aku Angela. Sama Angela, kita akan ngebahas bareng-bareng. Apa sih positive psychology itu? Kita juga akan ngebedah nih, apa sih PERMA itu? Apa sih positive psychology dan PERMA itu? Kita akan ngobrol bareng teman-teman kita, para guest star, para musisi. Kita akan bahas apakah sebenarnya nih mereka itu udah pernah nerapin positive psychology dalam keseharian mereka, tapi mereka nggak tahu aja. Nah, stay tune sama kita berdua, Sanet dan Angela, di Night Tea with Positivity, encourage your soul and creativity through positivity. Angela, boleh nggak dijelasin nih sedikit apa sih positive psychology itu sebenarnya? Oke, boleh banget. Thank you Sanet sebelumnya buat openingnya. Oh iya, aku boleh minta slide. Apa next slide-nya nggak? Oke, jadi guys, mungkin beberapa dari kalian udah pernah dengar sama istilah positive psychology. Jadi, positive psychology itu adalah salah satu cabang dalam psikologi
yang fokusnya itu sama aspek-aspek positif yang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok. Nah, aspek-aspek positif yang dimaksud itu kayak kesejahteraan, kebahagiaan, kelebihan dari seseorang ataupun kelompok, kebijakan, kreativitas, dan karakteristik positif kelompok. Nah, dalam positive psychology itu ada istilah namanya PERMA yang tadi udah disebutin sama Sasha. PERMA tuh sebenarnya singkatan dari 5 domain. Itu yang pertama positive emotions, engagement, positive relationship, meaning, dan accomplishment. Nah, sebelum kita masuk ke domain-domain PERMA, Sanet bakal jelasin tentang kenapa sih kita tuh pakai positive psychology. Silakan, Sanet. Oke. Nah, thank you Angela. Jadi teman-teman, kenapa positive psychology atau psikologi positif itu menjadi sesuatu hal yang penting? Nah, seperti yang tadi udah dijelasin sama Angela sebelumnya, positive psychology itu kan berkaitan dengan aspek-aspek psikologis dalam diri kita. Ada kebahagiaan, ada well-being, ada kebijaksanaan, ada kelebihan kita, semuanya pokoknya yang positif-positif. Nah, dengan kita mengenal dan menerapkan positive psychology, kita juga menjaga psikologis kita agar tetap positif. Terutama di masa pandemi yang serba negatif, yang tadi serba stressful, serba nggak menyenangkan, pokoknya yang nggak enak deh. Nah, gimana cara menerapkannya dan gimana kita tahu kita udah menerapkan positive psychology itu atau belum? Kita akan lihat lebih lanjut. Silakan Angela ke domain pertama dari positive psychology, positive emotions. Thank you, Sanet. Oke, next slide-nya ya. Oke, ini tadi gue udah jelasin. Jadi domain pertama itu adalah positive emotions. Jadi domain ini tuh mengacu nih sama kemampuan kalian untuk tetap optimis, dan oleh karena itu juga kalian tuh bisa memaknai masa lalu, masa sekarang, atau masa depan itu dengan perspektif yang membangun. Nah, contoh dari emosi positif itu kayak perasaan bahagia, rasa bersyukur, atau rasa puas. Nah, kalau misalkan kita nih ngelihat sesuatu secara positif, itu tuh akan bikin kita, akan ngebantu kita untuk lebih enjoy dalam pekerjaan kita, atau lebih, kayak meningkatkan kepuasan lah dalam hubungan kita sama orang lain. Next. Nah, ini yang tadi gue udah jelasin juga ya, yang rasa syukur, rasa puas, dan senang, optimis, perasaan nostalgia. Nah, kalau misalkan kita lihat contoh di sini, contohnya itu ada seorang yang namanya Alex. Dia karirnya itu terdampak nih sama si pandemi COVID. Walaupun kayak gitu, tapi dia masih merasa bersyukur karena masih bisa terinspirasi sama hal-hal kecil yang ada di kesehariannya buat tetap berkarya. Nah, gue mau nanya deh ke siapa ya? Ke Flea deh. Mana nih Flea? Ya, halo. Halo Flea. Oke, gue mau nanya, dari yang udah gue jelasin dan udah gue kasih contoh juga nih, kira-kira lo ada nggak sih pengalaman yang berhubungan sama positive emotions? Seperti yang Novel kasih tahu tadi, gue jadi lebih explore sama alat-alat yang ada di rumah gue. Jadi bisa eksperimen lebih banyak di rumah gitu. Oh gitu. Kalau boleh tahu, kalau yang di rumah tuh ada alat musik apaan aja? Contohnya ada gitar, ada drum, ada bass, dan lain-lain. Kebetulan ada studio juga di rumah. Wow, lengkap ya, jadi ada studio. Gue bisa ngulik lebih banyak tentang itu aja gitu. Oh gitu, oke. Thank you Flea. Oke, kita ya. Gue mau nanya satu lagi deh ke coba Gio. Punya nggak pengalaman kayak gini? Mana nih Gio? Pertanyaan diulang dong, kayak audio gue tuh ini kresek-kresek. Oh ya, oke. Jadi tadi yang udah gue jelasin nih tentang si positive emotions. Kira-kira lo ada nggak sih pengalaman yang berkaitan sama positive emotions? Apa ya? Sebenarnya banyak sih. Jadi semenjak pandemi ini lebih notice sama hal-hal kecil yang ada di sekitar sih. Karena kan biasanya kalau kita normal gitu pasti kan kita lebih banyak keluar dan nggak aware sama lingkungan sekitar gitu nggak sih? Jadi begitu pandemi
dan udah nggak tahu mau ngapain, semuanya udah cancel, begitu udah di rumah plek, udah nih gue tempatin tempat kayak gini, lu mau ngapain terserah gitu. Terus jadi kayak, oh ternyata tuh di sekitar tuh ada ini, ada itu. Jadi lebih aware sih sama sekitar. Oke, berarti kayak bisa inilah ya, bisa kayak ngelihat hal-hal kecil dan bisa belajar juga lah ya dari hal-hal kecil itu. Benar. Oke, thank you Flea dan Gio. Nah sekarang domain kedua akan dilanjutin sama Sanet. Thank you Angela. Yes, teman-teman, itu tadi domain pertama, ada positive emotion. Sekarang kita ke domain kedua, ada engagement. Engagement tuh apa sih? Engagement tuh koneksi yang mendalam dalam diri seseorang, mungkin teman-teman juga sebenarnya punya, akan suatu hal. Nah, koneksinya itu seperti apa sih? Koneksinya itu berupa ketertarikan, terus juga keinginan terlibat pada suatu aktivitas atau organisasi, atau terhadap tujuan tertentu. Nah, gimana sih kita tahu kita tuh sebenarnya engage akan suatu hal? Sasha, boleh next slide? Nah, ini teman-teman, mungkin bisa dibaca ya di layar. Jadi, gimana kita tahu kita engage akan suatu hal itu ketika pas kita ngerjain suatu hal tersebut tuh kita bisa konsentrasi penuh. Terus kita juga semangat tinggi nih pas ngerjain hal itu sampai bisa lupa waktu. Nah, kita selain ngerasain semangat tinggi, tapi pas ngerjainnya itu kita tuh tenang gitu. Kita merasakan ketenangan, fokus, dan tentunya kita juga gembira ngerjainnya. Nah, bisa dilihat juga nih salah satu contohnya di kehidupan sehari-hari itu kita lihat pada teman kita Andi. Andi merasa tenang dan sangat menikmati proses penulisan lagunya. Nah, sekarang move on to guest star kita nih. Aku pengen denger deh dari Noval Ufuk, Noval singernya Ufuk. Pernah nggak sih Val lo ngerasain engagement ini di keseharian lo, terutama pas lo mungkin dalam dunia permusisian lo? Silakan Noval. Mungkin gue merasakan hal ini pada saat ketika gue mencoba untuk belajar mengeksplor aplikasi untuk rekaman gitu ya. Apalagi pada saat pandemi kan, gue sama teman-teman gak bisa ketemu nih, otomatis gue minta telepon Revki, Dika, atau Flea, gimana sih caranya mengaplikasikan ini gitu. Setelah mereka jelasin, tiba-tiba diri gue yang asik sendiri gitu nge-explore, oh caranya begitu. Terus setelah nge-explore, akhirnya gue terapin untuk rekaman di rumah masing-masing. Makanya metode itu kita temuin karena sering berjalannya waktu selama pandemi, gue udah nemu caranya gimana untuk rekaman di rumah. Sama ketika pada saat pandemi itu, waktu proses mixing dari lagu, yang dimana itu sama engineer gue kan karena keterbatasan tempat dan maksudnya rumah dia sama rumah gue jauh, jadi kita via telepon aja tuh untuk mixing. Itu saking mungkin karena gue merasa enjoy juga ketika dengerin dia mixing atau segala macam. Terus dia nanya soal revision ini gimana. Pernah ada satu hari di mana gue mixing sama dia itu teleponan dari jam 10 malam, baru selesai itu jam 4 subuh. Dan itu nggak kerasa sama sekali. Itu sih paling. Oke, thank you Noval. Berarti kalau dari Noval nih teman-teman, dia ngerasa di tengah pandemi itu ada satu aktivitas baru yang berkaitan dengan audio, aplikasi audio, yang merupakan ternyata tuh ada engagement dia loh di situ. Sampai tadi dia bilang dia lupa waktu juga. Dan juga tadi sepertinya ada positive emotions-nya juga ya Noval, di mana lo ngerasa enjoy juga tuh pas ngelakuin hal tersebut. Oke, thank you Noval. Satu lagi deh gue pengen denger dari Revki. Revki, pernah nggak sih lo ngerasain ada engagement, ada engagement gitu dalam dalam keseharian lo, terutama mungkin pas lo berhubungan dengan band lo, dengan lagu-lagu. Boleh diceritain Revki? Kalau gue sih pas waktu itu rekaman bass di rumah ya, kan kalau biasa di studio kan dia satu shift kayak 3 jam gitu bayar kan. Cuman kali ini gara-gara pandemi gue rekaman di rumah itu kayak nggak ada batas waktu dong, kayak lu tinggal bayar listrik doang kan, bayar token. Yes. Habis itu gue take bass mulai itu jam 10 dan dan dikarenakan gue tuh yang kayak gue mau perfect, gue pengen banget kayak seru gitu take bass gitu, tiba-tiba pas gue lihat kaca gue tiba-tiba kayak udah ada matahari terbit kan, kayak aduh udah nggak berasa ya, nggak berasa banget. Kayak menurut gue itu sih engagementnya di situ sih, kayak seru juga.
Oke, thank you Refki. Jadi teman-teman, kalau misalnya dari Refki kurang lebih sama Naufal. Jadi dia merasa ada engagement ketika di tengah pandemi ini dia berkesempatan untuk main bass dari tadi jam 10 ya, Ref. Pokoknya dari masih gelap banget tuh, masih malam sampai udah pagi. Dia nggak kerasa banget. Keren banget. Thank you Refki sama Naufal untuk cerita tentang engagement. Next ke domain ketiga, Angela. Oke. Next slide. Oke, domain ketiga yaitu positive relationship. Nah, jadi setiap orang itu pasti punya kan kebutuhan akan koneksi, kasih sayang, dan kontak secara emosional maupun secara fisik sama orang lain. Nah, kalau kita punya positive relationship sama orang lain, kayak misalkan sama keluarga, sama pacar, sama sahabat, atau rekan kerja, itu akan bikin kita tuh lebih bahagia. Dengan punya hubungan yang kuat sama orang lain juga akan membuat kita tuh merasa aman, terus juga merasa kayak dapet dukungan. Terlebih lagi di masa-masa kayak gini nih, yang nggak gampang, yang bisa dibilang ya sulit lah ya. Oke, next. Ini udah yang kayak gue sebutin tadi, domain ini mencakup hubungan yang baik terhadap relasi yang dimiliki, dan kalian juga akan merasa aman, didukung, dan dihargai. Dan juga adanya kedekatan dan keratan. Nah, untuk contohnya di sini, Suga mendapat dukungan untuk tetap berkarya oleh fans dan keluarganya. Nah, gue mau nanya nih, ke Dika deh. Mana nih Dika? Ya, halo. Oke, halo Dika. Halo. Jadi dari yang gue udah jelasin tadi dan udah gue sebutin juga, kira-kira lo ada nggak sih pengalaman yang berkaitan nih sama positive relationship? Pengalaman, jadi kayak ada yang mendukung gue gitu ya dalam karir apa? Terutama karir ya. Apa ya? Kalau dukungan sih yang jelas dari orang tua. Untungnya tuh orang tua tuh bukan gue yang ikut apa kemauan orang tua gitu, tapi orang tua yang mendukung penuh apa keinginan gue gitu. Kayak misalnya contoh ya, banyak kan orang tua yang harus jadi dokter, harus jadi apa sih namanya, pilot, harus jadi apa gitu. Kalau ya walaupun awal-awal juga orang tua gue tuh yang pengennya gue jadi dokter sih, tapi itu balik lagi ke guanya. Maksudnya yang gue pikirin itu ya nggak usah munafik lah, gue bermusik berkarir kayak gini tuh yang pasti untuk cuan gitu, untuk apa ya, kebutuhan hidup. Jadi ya gue tuh mikir juga ke orang tua kayak gue kalau misalnya dokter, info aja gue kan anak tunggal gitu, jadi ya jaminan orang tua gue doang. Ya gue juga mikirnya tuh yang ya gue dikasih bakat, dikasih apa ya, talenta sama Tuhan, kenapa nggak itu aja yang gue manfaatin untuk kedepannya, untuk apa sih namanya, untuk kehidupan gue nanti, untuk apa sih namanya, membahagiakan orang tua. Jadi ya kayak gitu, kayak ya gue meyakinkan orang tua gitu kalau emang bermusik, berkreasi dalam bidang musik dan kreatif industri itu jangan orang mikirnya main musik doang lu mau ngasih gue makan apa gitu. Gue karena pernah ngalamin kayak gini, gue dibilang kayak gitu, lu main musik mau ngasih gue makan apa gitu. Itu kayak wah, gue kalau gimana ya, gue dalam hati tuh kayak apa ya, udah bagus gue melakukan sesuatu yang halal dan sesuai dengan sesuatu yang dengan bermusik tuh intinya kan kita juga bisa menghibur orang lain juga gitu loh. Nah dari situ itu juga jadi dorongan buat gue juga untuk apa ya, kayak tetap apa sih namanya, ngikutin passion gue dalam bidang musik dan meyakinkan bahwa dengan bermusik itu bukan hal yang sia-sia gitu. Itu tuh bisa menghasilkan sesuatu yang juga bisa memberi manfaat ke orang lain. Terutama yang gue sebut di sini sih orang tua gue, karena orang tua gue tuh yang apa yang kamu mau nak pasti apa sih namanya, kita kasih ke kamu asal bisa ngebalikin lagi ke kita. Kayak gitu sih intinya. Garis besarnya tuh apa pengeluaran orang tua gue yang udah dikasih ke gue, itu yang akan gue balikin lagi ke orang tua. Itu janji gue sih ke orang tua gue. Kayak gitu.
Berarti lo dapet ini lah ya, dapet full support lah ya dari orang tua untuk punya karir di sebagai musisi gitu. Yeah. That's cute. Apalagi ya? Oh iya, mau nanya nih ke Farel. Mana nih Farel? Halo. Oke. Sama sih pertanyaannya dari yang gue jelasin tadi. Kira-kira lo ada nggak sih pengalaman kayak yang berkaitan lah sama domain ini nih, positive relationship? Kurang lebih sama kayak Dika, gue bener-bener, terutama saat pandemi ini ya, gue bener-bener disupport banget sama orang tua gue. Tadinya gue sama sekali nggak punya alat record yang proper, terus gue dibeliin tuh alat record yang proper sama orang tua gue untuk mendukung karir bermusik gue. Jadi bener-bener orang tua tuh sangat berpengaruh banget sih di masa-masa seperti ini dan buat karir gue ke depannya gitu di dunia musik ini. Udah? Oke, sebelumnya thank you buat Dika sama Farel yang udah sharing juga nih soal pengalaman mereka nih tentang si positive relationship. Oke, berarti dua-duanya tuh sama lah ya. Yang bisa dikasih contoh itu mereka dapat full support dari orang tua untuk punya karir di musik. Wow, itu pasti bikin semangat banget sih ketika dapat support lah ya dari orang-orang yang terdekat sama kita. Oke, untuk domain selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sanet. Thank you, Angel. Oke, kita ke domain berikutnya ya. Kita ke domain keempat, ada meaning. Sasha, mungkin boleh slide-nya. Nah, meaning itu apa sih, teman-teman? Nah, meaning itu sebenarnya bisa dikaitkan dengan dua hal. Ada meaning untuk pemaknaan, dan ada meaning yang mengarah ke arah atau tujuan hidup. Nah, kita baca bareng-bareng ya di slide-nya. Meaning itu apa sih? Meaning itu pemaknaan terhadap diri dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, meaning itu juga dapat berarti perasaan terhubung antara seseorang dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Atau bisa disebut juga bigger than their self gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia ini mungkin agak aneh. Nah, next mungkin kita bisa lanjut langsung ke contohnya. Sasha, next slide. Nah, meaning itu bagaimana sih bagaimana sih kita tahu kita tuh sudah melakukan atau memiliki meaning ini. Nah, meaning itu dapat terlihat ketika kita memaknai hal-hal yang terjadi di luar diri. Kayak tadi, kayak topik besar dalam acara ini, yaitu pandemi. Nah, juga meaning itu bisa terlihat ketika kita memaknai dan menikmati setiap kegiatan yang kita lakukan. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini, ada teman kita Lula. Lula sebagai musisi memaknai pandemi sebagai kesempatan untuk menulis lebih banyak lagu untuk nantinya menjadi album barunya. Nah, aku pengen denger deh. Sebenarnya tadi pas sesi yang dibawain Sasha, House Life itu dua teman kita ini sebenarnya udah nyerempet dikit soal meaning yang dia temuin selama masa pandemi. Aku pengen denger dulu nih dari Elvan. Van, dalam pandemi ini pernah nggak sih lo merasakan ada meaning sesuatu gitu? Silakan Elvan. Oke. Kalau dari gua sendiri sih untuk domainnya ini? Meaning. Meaning ya. Kalau buat meaning, kalau meaning menurut gua di domain ini contoh dari gua tuh kayak misalkan gua menemukan hal baru, gimana caranya kayak gua manfaatin nih pas corona begini. Waktu gue kebanyakan di rumah segala macam, gimana caranya gue ngembangin sesuatu yang ada di dalam diri gue supaya lebih besar lagi gitu. Untuk nantinya misalkan setelah corona udah dapet panggung gitu, gue bisa jadi istilahnya performer yang lebih baik lagi gitu. Contohnya kayak gue belajar dikit-dikit stage act, kayak belajar ngedance dikit gitu. Habis itu kayak ya buat penguasaan panggung aja supaya nanti pas misalkan udah manggung lagi gitu kayak lebih lebih asik aja gitu di panggung. Terus lebih whole lah ya. Lebih upgrade gitu lah. Istilahnya. Lebih upgrade, nah itu betul. Lebih upgrade. Oke. Jadi thank you Alvan. Itu sih. Thank you. Thank you Alvan. Nah, kita hold dulu. Kita mau dengar dari teman kita satu lagi, Joy dari Debat Layar. Silakan Joy, ada nggak sih meaning yang lo rasain sama pandemi ini? Jadi hal yang gue dapet dan yang gue ambil dari pemaknaan terhadap pandemi, gue merasa
pandemi itu sebagai pelajaran hidup yang gue dapet, karena di situ gue diproses secara kedewasaan dalam mengolah emosi. Karena banyak banget emosi dan perasaan yang gue dapet selama adanya pandemi dan di rumah. Ada emosi kecewa, seneng juga karena ada kesempatan buat rilis lagu, bisa bareng-bareng keluarga lagi, punya waktu lebih lama di rumah. Dan dengan adanya pandemi ini, ternyata benar kata teman-teman yang tadi, gue punya banyak waktu untuk mengeksplor diri dalam hal bermusik dan juga belajar buat mixing mastering kayak gitu-gitu. Jadi ya gue merasa pandemi ini itu memproses gue menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Gitu. Oke. Thank you, Joy. Nah, teman-teman, dari tadi ceritanya Elvan sama Joy kurang lebih sama ya. Jadi, teman-teman dari Elvan sama Joy, dalam pandemi ini mereka memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengupdate diri mereka, untuk membiarkan diri mereka bertumbuh juga dan berkembang juga. Khususnya untuk Joy, tadi dia merasa pandemi ini membuat dia berkesempatan untuk belajar lagi mengolah emosinya dia, dan juga dia juga jadi lebih bisa punya waktu dan kesempatan untuk bareng-bareng sama keluarganya. Tadi pas di sesi yang pertama tadi, dia juga ada cerita, di pandemi ini akhirnya dia dan Dave dan juga keluarganya bisa makan bareng, tiap makan siang dan makan malam. Itu sesuatu yang luar biasa sekali loh, teman-teman. Oke, next ke domain kelima dan domain terakhir dari positive psychology. Angela. Oke, thank you, Sanet. Oke, guys, jadi ini domain terakhirnya adalah accomplishment. Nah, jadi kalau dari domain ini, itu kalian tuh punya tujuan dan ambisi nih dalam hidup. Selain itu, kalian juga sadar kalau kalian itu pernah mencapai goals tertentu. Kedua hal ini tuh bisa ngebantu kalian juga nih untuk mencapai sesuatu yang bikin kalian itu ngerasa berhasil gitu lah. Nah, untuk mencapai domain ini, kalian tuh bisa inget-inget lagi nih pencapaian apa sih yang pernah ada di hidup kalian. Kayak misalkan, wah ternyata dulu gue pernah ya berhasil belajar main alat musik ini, misalkan kayak drum atau keyboard kayak gitu. Dan kalian juga bisa nih kayak bikin goals. Kayak misalkan di akhir tahun ini, misalkan ya, Sanet mau punya goals untuk bikin single baru. Nah, punya accomplishment ini tuh penting banget dan bisa bikin kalian lebih terdorong untuk lebih berkembang. Next. Jadi, dalam domain ini tuh ada dua. Yang pertama ada objektif dan subjektif. Oke, jadi yang pertama itu lebih ke rasa berhasil. Maksudnya rasa pencapaian akan promosi dan kejuaraan. Nah, kalau misalnya contohnya di sini adalah sekelompok mahasiswa yang memenangkan lomba paduan suara. Untuk accomplishment subjektif itu lebih mencakup kepada ambisi, dorongan, dan tujuan personal. Contohnya di sini adalah seorang musisi merasa dirinya sukses karena berhasil membuat album ketiganya. Oke, gue pengen nanya deh ke Ria deh. Mana nih? Halo Ria. Halo. Nanya, dari yang gue udah jelasin tadi, kira-kira lo ada nggak sih pengalaman yang berkaitan nih sama accomplishment, terutama di pandemi ini? Kalau selama pandemi ini paling accomplishment objektifnya tadi yang gue udah sebutin. Jadi kalau di band gue, kebetulan gue juga ada band juga kan. Nah di situ di tahun-tahun sebelumnya kita paling cuma kayak pentasnya tuh performnya di kayak kampus-kampus yang sekitar Jabodetabek gitu. Tapi kebetulan tahun ini kita dapat kesempatan buat tampil yang kemarin Jambore Jazz Campus. Nah kebetulan tuh eventnya Surabaya. Jadi mungkin dari segi networking dan juga stage meluas ya. Kita bisa perform di yang tadinya Jabodetabek terus jadi meluas. Kalau misalnya accomplishment yang dari segi subjektifnya tadi yang tadi aku udah sebutin, kayak sejak pandemi ini makin banyak waktu di rumah, jadi makin bisa banyak nabung-nabung lagu, jadi songbanknya makin banyak, terus abis itu preset soundnya juga lebih banyak, bisa explore kayak Logic Pro, terus bisa explore FL Studio dan berbagai output musik lainnya gitu. Oke, thank you Ria buat sharingnya. Berarti kayak lebih banyak kayak explore gitulah ya kalau buat selama pandemi ini. Yeah, that's good sih. Oke, kita next ke Dave.
Baik, terima kasih Bu Angela. Iya. Mana sih? Nggak kelihatan kalian. Oh, di depan nih. Oke. Halo Dave. Jadi gimana nih? Kalau sendiri ada nggak sih pengalaman yang berkaitan sama accomplishment ini? Kalau jadi dari gue sendiri, sebenarnya accomplishment di tahun ini itu buat gue pribadi sama Joey juga itu juga cukup banyak ya justru ya. Makanya itu yang bikin kita juga tetap semangat ya dalam bikin karya juga. Tapi misalnya salah satu pencapaian kita capai tahun ini tuh salah satunya rilis single yang kedua ini pas ulang tahun nyokap. Jadi kita rilis single untuk sekalian hadiahin ke nyokap ya, dan itu di tengah pandemi. Dan salah satu accomplishment di dalam lagu itu juga kita produksinya dari rumah masing-masing, kayak dari teman-teman Ufuk Timur kayak tadi juga kita juga ngalamin ngobrol sama yang mixing mastering di mana, yang tag gitar di mana. Nah, jadi di situ juga kita ngerasain si accomplishment lebih explore lagi. Dan tapi yang paling kita ngerasain paling seneng itu pas awal tahun sih. Jadi karena kita bener-bener independen banget ya. Oh, yang bener. Iya bener. Jadi kita tuh bener-bener coba kesempatan yang ada. Waktu itu kita bikin challenge buat di Tonight Show Net TV. Dipanggil. Jadi awal tahun ke sana jadi dari situ malah dapat teman-teman baru juga dan juga exposure juga ya. Jadi di situ jadi kita melihat itu salah satu accomplishment kita juga sih tahun ini. Oke. Itu sih ya. Oke. Thank you udah sharing ya Dave sama Joy juga. Thank you. Berarti kalau untuk debat layar termasuk Dave lah ya, itu paling bikin ini ya, bikin EP ya tadi, atau single? Single. Oh ya, bikin single itu pas ulang tahunnya Mama ya tadi. Dan sempat bikin challenge juga nih di Tonight Show. Seru banget sih. Oke, thank you buat Ria dan Dave yang udah sharing buat domain ini. Kita ke selanjutnya. Oke guys, tadi kita udah sharing-sharing tentang positive psychology dan juga PERMA bersama dengan Angela dan juga Sanet, yang mana topiknya itu sangat berguna loh buat kalian semua. Jadi ini pelajarannya bukan hanya untuk para musisi yang ada di sini, tapi untuk kita semua dan kalian semua yang ada di rumah. Masih betah kan? Karena abis ini, karena kita udah sharing-sharing, oh ya ini udah dapet knowledge nih dari para musisi dan udah tahu kabar dan kondisi dan perasaannya musisi-musisi yang ada, kita akan ke part ataupun sesi yang paling seru, yaitu Stressy or No, Music or Yes. Jadi jangan kemana-mana, kalian tunggu dan please enjoy the show! Oke guys, habis ini akan melihat performance dari Ufuk Timur yang mana ada 6 personil ganteng-ganteng buat kalian. So, senja dan kopi, mari kita Ufuk Timur.
saling menatap, saling berpegangan tangan. Oh, 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 oh. Bernyanyi bersama dan bersua, ciptakan kenangan manis, serahkan hidupkan suasana yang antara semua. Ku terbuai dalam lamunan yang seakan kau benar-benar ada, yang terbelenggu kisah cinta, kisah yang indah dalam delusi. Delusi, oh, terbuai dalam lamunan yang seakan kau benar-benar ada, yang terbelenggu dalam kisah cinta, kisah yang indah dalam delusi. Yang seakan kau benar-benar ada, yang terbelenggu dalam kisah cinta, kisah yang indah dalam So, next kita akan melihat performance dari Debat Layar, yang mana dia adalah kakak beradik, tapi seperti kembar. Langsung aja kita lihat performance-nya. Hai Debat Layar, so keep on watching! Halo Halo semuanya. Selamat pagi, semuanya. siang, sore, malam, dimanapun teman-teman semua berada. Dan kapanpun kalian nonton ini, Iya, perkenalkan dulu. Kami dari Debat Layar. Gue Dev, gua Joy. Dan pada hari ini kita senang banget. seneng banget. Karena- ini kamera udah nyala kan? Udah. Tadi udah tek-tek, nggak taunya kamera nggak nyala. Kacau banget. Bahaya. Iya, iya. Nggak, Bay. Lupa tadi kan. Kita senang banget. Karena kita bisa ada di acara Stay positive and creative during the uncertain condition. Seru banget ya acaranya. Seru banget. Gokil banget emang anak-anak Majaya luar biasa. Aduh ini pokoknya keren, panitianya juga udah mempersiapkan sedemikian rupa ya. Ya, thank you banget karena kita bisa diajak buat ikutan ada di acara ini ya. Dan bawain 2 buah lagu hari ini. 2 buah lagu. Jadi kita bakal menghibur teman-teman semuanya. Dan langsung aja lagu pertama kali ya. Lagu pertama Enjoy, lagu apa kita ngomongin? Ready. Ready, Pandu. Randy. Oke, Enjoy. Lagu ini salah satu lagu favorit kita dari PJ Mark. Buat teman-teman yang tahu lagunya, kita nyanyi bareng kali ya. Enjoy.
Girl, take my hand. Let me take you on a journey, let me be your man. I wanna show you something you've never seen before. I know that you're a boss, but I promise, girl, there's so much more. All you gotta do is come with me, girl. I don't wanna play around anymore. I know there's no one else for me, that's for sure. So baby, won't you try me? Please just don't deny me. I'm putting the ball in your court. We can do what you want, girl, if you're ready. We ain't gonna waste no time, we could just go steady. We can do whatever you want, girl, if you're ready. We ain't gonna waste no time, we could just go steady. We can do whatever you want. Okay, I admit it. Took me a minute to get it, but now I got it, and I don't wanna be without it. So please let's go. I promise I will never let you hurt no more. All you gotta do is come with me, girl. I don't wanna play around anymore. I know there's no one else for me, that's for sure. So baby, won't you try me? Please just don't deny me. I'm putting the ball in your court. We can do what you want, girl, if you're ready. We ain't gonna waste no time, we could just go steady. We can do whatever you want, girl, if you're ready. We ain't gonna waste no time, we could just go steady. We can do whatever you want, girl, if you're ready. We ain't gonna waste no time, we could just go steady. Wow, sebuah lagu yang luar biasa ya. PJ Morton. Lagu dari PJ Morton. Salah satu favorit penyanyi kita ya. Salah satu penyanyi musisi yang favorit. sekarang jadi apa ya, bisa dibilang role model kali ya. Bisa. Yoi, karena dia tuh luar biasa banget dan dia juga baru keluarin album ya. Album Natal. Christmas with PJ Morton. Nah, tapi ya, mungkin teman-teman bingung tadi kita main cuma berdua tapi ada drumnya ada segala macam ya. Iya. Gimana tuh tadi? Tadi kita buat dulu musiknya ya. Jadi kita buat dulu, nah sekarang baru kita main. Tapi semuanya emang kita berdua yang buat. Jadi seenggaknya rame lah. Biar lebih rame. Biar seakan-akan rame. Nah, lagu yang kedua ini nih. Oh ya, lagu kedua ini. Oh, ngomong-ngomong, perkenalan juga. Kita udah punya 2 single, guys. Bersyukur kita bisa punya 2 single di tahun ini. Yang pertama judulnya Terpendam. Dan yang kedua Tertunda. Nah, jadi kita bakal bawain lagu Tertunda. Iya, karena Tertunda baru rilis Juni, sorry. Iya. Lagu itu juga mengisahkan tentang kita semua pasti. Iya, di mana rencana-rencana kita tahun ini semuanya tertunda. Ya mungkin 2019 kita punya rencana buat karir dan studi, pengen punya kayak gini, tapi ternyata semuanya tuh tertunda. Nah, dan fun fact, lagu ini kita bikin tuh di rumah masing-masing. Kita satu rumah. Maksudnya yang ngisi gitar sendiri. Oh, yang ngisi gitar di rumahnya. Jadi itu salah satu mungkin termasuk dari acara ini juga ya, produktif apa? Stay positif dan kreatif. Jadi itu salah satu hal yang mungkin kita lakuin selama masa pandemi ini. Nah, dan juga ya itu yang kita lakukan. Teman-teman bisa dengar lagunya di Spotify, YouTube juga ada. Oh, dan semoga dengan adanya lagu ini bisa Menghibur. mengingatkan kita lagi tentang tujuan kita di awal, mimpi-mimpi kita yang tertunda. Meskipun jalan perlahan. Merangkak ya jalan perlahan, tapi tetap sampai ke tujuan. Ya, kita harus tetap semangat karena teman-teman gak sendiri, kita semua ngerasain hal yang sama. Ada Dev di sini. Ada Joy di sini. Ya udah gitu aja. Pokoknya kita harus tetap positif dan kreatif ya. Kreatif. Memikirkan apa yang bisa kita lakukan. Dan inilah lagu Tertunda dari kami. Enjoy. Hariku terasa berbeda, tak lagi sama saat semua rencana
harus tertunda. Ku kecewa. Tenanglah kawan, jalan perlahan, tetap sampai di tujuan, tetap bertahan. Oh, jangan berhenti jalani mimpi. Kita sudah sampai sini, mulai kembali. Hariku terasa berbeda, tak lagi sama saat semua rencana harus tertunda. Ku kecewa. Tenanglah kawan, jalan perlahan, tetap sampai di tujuan, tetap bertahan. Oh, jangan berhenti jalani mimpi. Kita sudah sampai sini, mulai kembali. Siapkan landasan untuk hari depan, selalu ada harapan. Oh, terus berjalan sampai ke tujuan. Lagu kedua dari kami dan lagu Terakhir, juga. lagu penutup juga ya. Dari kami judulnya Tertunda, dan mungkin teman-teman bisa juga, biar kita bisa lebih kenal lagi, bisa cek Instagram kita Di @dbatlayar, @dbatlayar, Instagram gue devbatlayar. dan Instagram gua Joy Batlayar. So jangan lupa tetap bersyukur dengan keadaan yang ada. Dan sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. God bless you, thank you. Dah. Dah. Wah, Debat Layar, itu tadi dia penampilan dari Debat Layar. Ada 2 lagu, ya kan? Dan yang dibawakan adalah lagu Tertunda paling baru. Itu bulan Juli ya, baru mereka rilis. Kalian bisa langsung aja cek Instagram mereka. Dan cek juga Spotify dan juga YouTube untuk tetap ngedengerin ya. So, keep streaming! So, next on, we have Anastasia Ria, yang paling cantik dari semua musisi yang ada di sini, gitu ya. Akan ada 2 penampilan dari dia, so please keep on watching. Chestnut roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dress up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child
Christmas, Merry Christmas to you. So this is Surat Cinta by Biru Muda. Dunia tertawa melihat diriku jatuh cinta padamu, lagi ku meragu memilih dirimu di dalam hatiku. Meski ribuan manusia mencoba untuk terus mendapatkanku, hanya kau yang bisa membuat aku jatuh. Pesanku padamu, kalau jumpa dirimu, hatiku terpana, kau buat jatuh cinta. Pesona jiwamu, dunia sang pencipta, gak tak mampu berkata, aku pun telah dibuatku kasih. Ku mau terima surat cintaku. Menghiasi indahnya semesta, begitupun dirimu telah hiasi hariku. Jiwaku samujaan, harap engkau tahu, sungguh ku inginkanmu. Aku padamu, kalau jumpa dirimu, sungguh hatiku terpana, kau buatku jatuh cinta. Pesona jiwamu, dunia sang pencipta, gak tak mampu berkata, sungguh aku pun telah dibuatku kasih. Ku mohon terima surat cintaku. So this is Rixie Naldo. Mirza. Pesanku padamu, kala jumpa dirimu, sungguh hatiku terpana, kau buatku jatuh cinta. Aku pun telah dibuatmu. Pesona jiwamu, karunia pencipta, aku pun telah dibuatku kasih. Ku mohon terima surat cintaku. Surat cinta, surat cinta, surat cintaku. And what? Surat cinta, surat cinta, surat cintaku. What? Thank you. Oh my god, so cute. Itu dia tadi penampilan dari Anastasia Ria. Itu dia singlenya. Kalian tuh bisa banget dengerin singlenya Ria di SoundCloud gitu. Jadi jangan lupa ya terus di stream dan follow juga IG-nya Anastasia Ria. So, next
we have the last one, but special one too. Namanya Elvan Saragi, dan ini adalah single terbarunya Elvan, berjudul Angkasa bersama dengan Maria Eka, gitu ya. So, welcome Elvan Saragi, this is Angkasa. Tak butuh banyak waktu untuk membuat aku begitu rindu setelah bertemu. Pun begitulah aku merasa ku terlalu rindu hingga tak mampu berkata. Kamu tempatku menatap bintang, terlihat lebih cemerlang. Sayang, aku sungguh jatuh kepadamu. Tak perlu kau tetap bintang, sinarmu lebih cemerlang. Selamanya kita hias angkasa. Jangan kau mana-mana. Tenanglah, ku tak akan jauh. Jangan jauh, jagalah ku selalu. Kan selalu ku jaga hingga tiba selamanya. Kamu tempat kemana tak bintang, terlihat lebih cemerlang. Sayang, aku sungguh jatuh kepadamu. Tak perlu kau tatap bintang, sinarmu lebih cemerlang. Selamanya hias angkasa. Kamu tempatku menatap bintang, terlihat lebih cemerlang. Sayang, aku sungguh jatuh kepadamu. tak perlu kau tetap bintang, kau lebih cemerlang. Selamanya kita hias angkasa. Cinta, biarkan ku jatuh ke hati padamu. Di antara bintang-bintang, lebih cemerlang. Selamanya selama-lamanya. Selamanya kita hias angkasa. So, itu dia tadi penampilan dari Elvan Saragi bersama dengan Maria Eka dengan judul Angkasa. Kalian bisa langsung stream aja sekarang di Spotify, di Joox juga ada, dan juga ada di YouTube tadi. Kalian langsung lihat aja ya, dan stream terus karena lagunya ear-catching banget.
Oke, setelah kita tadi nonton performance dari semua para musisi yang ada, yang sudah kita undang dari Ufuk Timur, terus juga tadi ada Debat Layar, ada Anastasia Ria, dan juga ada Elvan Saragi. Kalian bisa langsung aja cek semua media sosial mereka, karena mereka terus update untuk menghibur kalian semua. Nah, next kita akan disambut oleh Rara yang akan menarik segala kesimpulan apa yang sudah kita jalani hari ini, dan nggak kalah serunya juga loh, Rara akan membawakan kepada kalian teman-teman di rumah. So keep on watching, tetap minum-minumnya enak, makan-makan yang enak sambil nonton kita. So please welcome Rara. Hey Rara. Oke, halo semuanya, selamat malam. Halo para musician dan halo juga teman-teman yang ada di rumah. Maaf banget kalau teman-teman gue yang lain kayak super bubbly gitu, gue nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak ya udah ya. Oke, sebenarnya gue pengen nanya-nanya dulu nih sama para musisi. Mungkin kalau kita tarik dari awal nih, sebenarnya apa sih yang apa alasan kenapa kita teman-teman dari Atma Jaya ini memilihkan online concert ini sebagai satu hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman nih. Menurut kalian kenapa sih? Atau kalian dapat insight apa dari online concert yang udah kita lihat bareng-bareng tadi? Ada yang mau sharing? Kalau gue sih lebih ke ngenal musisi lain sih. Apalagi kan maksudnya kayak kalau teman-teman ini yang maksudnya kayak teman-teman yang di sini kan istilahnya mereka gerak sendiri gitu kan, beda sama gue. Kalau gue kan emang bener-bener industri gitu loh, maksudnya kayak gue di label lah, gue di manajemen. Kalau misalkan teman-teman di sini semua kan kayak mereka gerak sendiri, mereka produce lagunya sendiri, mereka bikin videonya juga sendiri segala macam. Pokoknya mereka all by their self gitu loh. Kalau misalkan gue kan mungkin disokong sama beberapa institusi gitu aja. Jadi ya kalau menurut gue kalau yang gue dapet hari ini sih gue ngerasa kayak dapet teman baru, and then dapet kayak warna baru. Musik tuh ternyata banyak banget, istilahnya kayak banyak musik-musik sebenarnya yang bagus tapi nggak blow up gitu loh, cuy. Ini jadi kayak menurut gue ini keren banget sih. Teman-teman semua pokoknya keren juga. Gitu. Nggak peres, sumpah gue serius. Oke, thank you banget Elvan untuk insight yang didapat ya. Oke, dari teman-teman lain, gue mau denger nih, ada yang punya insight yang sama atau mungkin sedikit berbeda dari Elvan? Kalau dari gue pribadi, bener sih, maksudnya mirip-mirip sama Elvan, mendapatkan selain koneksi teman-teman, dan gue belajar sih, maksudnya kayak ketika gue denger cerita teman-teman semua, di situ menyadarkan bahwa ternyata yang ngerasain hal kayak gini tuh nggak gue sendiri, dan kita sebagai sama-sama teman satu musisi, sebagai satu keluarga yang mengalami hal yang sama, dan justru dengan adanya cerita-cerita teman-teman itu sama-sama ngebangkitin diri gue sendiri buat terus berkarya walaupun kayak gini, dan tetap bersyukur dengan keadaan, karena segala sesuatu keadaan walaupun mungkin dari luarnya kasarnya negatif, ada virus segala macam, pandemi, tapi sebenarnya ada hal positif yang bisa diambil. Gimana Pak? Iya, kalau dari gue sendiri, gue seneng banget sih pas di kontak buat main di acara ini, karena judulnya aja juga menarik banget gitu ya, gimana tetap positif dan kreatif gitu, terutama buat kita yang bekerja seni seperti ini. Kayak misalnya kita aja kalau misalnya nggak pandemi aja kan juga panggilannya kan juga beda-beda tuh ya. Misalnya minggu ini ada wedding, kalau nggak reguler minggu depan belum tentu ada. Apalagi kayak gini kita pasti semua juga ngerasain hal yang sama, tapi gue belajar di sini gimana tetap caranya positif dan kreatif, dan Perma tadi ya juga keren banget sih apa yang diangkat. Sama ini sih maksudnya acara ini tuh bukan buat teman-teman yang di luar sana yang denger, tapi sebenarnya buat diri gue secara pribadi, gue mendapatkan sesuatu dan ini tuh nggak sia-sia. Thank you.
Oke, makasih banyak Sobat Layar untuk insight-nya. Jujur, gue sebagai salah satu orang yang menyusun acara ini, dan gue juga mewakili teman-teman gue senang banget dengernya karena ternyata apa yang pengen kita sampaikan ke teman-teman tuh nyampe dan ada insight tersendiri gitu. Oke, thank you. Nah, ada lagi nggak nih yang punya insight lain? Gue pengen denger dari Ufuk dari Ufuk nih. Iya, tolong silakan. Apa nih? Nopal sama Dika deh. Iya, Dika dulu deh. Hujan guys, berisik. Novel aja. Apa ya, mungkin kurang lebih sama kayak Elvan sama debat layar ya. Yang pertama itu juga kita dapat teman-teman baru dari musisi-musisi lain gitu juga. Terus sama nggak nyangka aja ternyata awalnya kan kita diajak kayak acaranya mungkin sebatas kayak kita perform udah selesai gitu, terus interview paling interviewnya apa, ternyata pas kita join tadi dari semenjak 6:30 gue ngerasa kayak ini bener-bener seru banget gitu, nggak kerasa aja apa ya, kita seneng, gue merasa seneng banget ketika ikutin acara ini sama teman-teman semua, teman-teman dari Atmajaya, dari musisi-musisi juga. Ya nggak pernah gue ikut webinar selama ini terus kayak ngerasa boring, kayak ngerasa nggak boring gitu loh. Ini baru kali ini doang, beneran ini sumpah beneran gitu sih. Oke, thank you Pal. Nah terakhir gue pengen denger dong dari Ria, gimana Ri menurut lo dengan keseluruhan acara hari ini? Gue suka sama materinya, terutama itu kayak memberikan inspirasi juga, terus kayak sudut, karena gue anak psiko jadi gue tahu kayak sudut pandang positive psychology itu kayak tepat buat intervensi musisi apalagi di masa-masa kayak gini kan. Terus sama satu lagi bisa saling sharing sama cerita-cerita musisi-musisi yang lain, sama tadi ngelihat MV-nya keren banget buat semua yang udah tampilin videonya gitu. Oke, thank you banget Ria untuk insight-nya. Oke. Nah, kalau misalnya mengingat tadi nih tentang materi Perma, menurut kalian apa sih hubungannya si performance yang kalian tampilkan tadi dengan teori Perma sendiri? Ada yang kira-kira nebak nggak kenapa kita berempat, kita dari Atmajaya ini berpikir si online concert ini tuh berhubungan sebenarnya sama Perma? Ada yang bisa tebak? Bukan gua. Ra. Kira-kira ada nggak nih guys yang kira-kira mau nebak deh? Gue ngasih kesempatan yang lain dulu deh, yang bisa jawab. Sorry, tadi pertanyaannya apa? Kira-kira kenapa kita berempat akhirnya come up untuk menghubungkan Perma ini dengan online concert nih? Tebak nggak? Bukan gue juga. Mana deh, mungkin karena dari gue coba jawab ya. Jadi kalau menurut gue sendiri, nggak apa-apa, silakan. Silakan, tenang. Jadi misalnya acara ini dihubungkan sama ini karena mungkin tetap positif dan kreatif itu berhubungan sama kita pekerja seni juga kali ya, buat bagaimana di kondisi seperti ini tetap mengembangkan talenta yang kita punya, potensi yang kita punya meskipun dalam segala keterbatasan ya. Tapi bagaimana positif dan kreatif ini sebenarnya tetap kita bisa lakukan gitu, walaupun dalam keadaan yang mungkin tidak terlalu memungkinkan gitu ya. Tapi tetap kita bisa positif dan kreatif. Terima kasih.
Oke, thank you so much untuk jawabannya. Karena sudah mencoba, mungkin teman-teman yang lain sangat murah hati ya, memberi kesempatan teman-teman yang lainnya untuk menjawab. Terima kasih untuk usahanya. Sebenarnya gue cukup speechless sih, karena kalian punya, gue yakin sebenarnya kalian tahu, tapi kayak mungkin malu-malu atau takut salah gitu. Bener tadi apa yang dibilang. Memang kita berempat akhirnya mengambil online concert ini sebagai outcome dari Perma itu sendiri, karena memang online concert ini ternyata memiliki kelima elemen dari Perma untuk teman-teman musisi. Mulai dari positive emotion, engagement, relationship, terus lagi sih meaning dan accomplishment, itu semua tuh ada gitu di dalam si online concert yang udah teman-teman jalanin. Maaf banget, gue nggak lupa, gue cuma pura-pura lupa aja biar gue tahu kalian tetap perhatiin gue, gitu, oke? Okay? Oke. Iya mah. Gitu sih teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya kita bahas satu-satu, mulai dari positive emotion, ya itu tadi gue pengen bawa kita semua pengen bawa kecintaan teman-teman dalam dunia musik ke dalam suatu platform yang bisa teman-teman bagikan juga ke teman-teman yang ada di rumah. Kalau misalnya menunjukkan tadi ya, benar, kalau kalian bisa kreatif, kalian bisa tetap positif dalam situasi yang mungkin buat sebagian orang atau buat keseluruhan orang di muka bumi ini tuh nggak rese gitu situasinya gitu kan. Terus gue juga berharap dengan kita memberikan platform ini dan teman-teman kita up juga ke media sosial dan ke YouTube, itu jadi salah satu platform buat teman-teman ketemu teman baru, terus berhubungan juga sama audiens tentunya yang mungkin juga selama ini teman-teman kangenin dari profesi kalian masing-masing gitu. Dan kita berharap ini jadi suatu hal yang punya meaning tersendiri juga buat teman-teman, nggak akan terlupakan, karena ya tadi kayak yang dibilang webinar yang nggak bosenin baru kita doang ya. Gue nggak GR, cuman maksudnya kayak ya pokoknya gue berharap benar-benar ini insightful buat kalian, dan kita senang karena ternyata apa yang mau kita tanamkan dan kita tuju untuk teman-teman tuh ternyata masuk gitu. Gitu sih guys. Jadi sambil gue menutup, terima kasih banyak buat teman-teman semua untuk partisipasinya. Semoga bisa kepake permanya, bisa kepake persahabatan kalian juga. Sukses semuanya juga. Gue kembalikan ke Sasha. Wah, thank you Rara untuk merekap acara hari ini. Gue sebelum Angela dan Sanet yang akan menutup acara ini, gue selaku Sasha Safa, thank you banget udah mau jadi bintang tamu di sini, udah mau share ceritanya. Semoga kalian lebih lega dan banyak insight yang kalian dapat kayak gitu. Oke, gue akan balikin lagi ke Sanet dan Angela, silakan. Thank you Rara, thank you Sasha. Gimana Angel? Siapa yang mau mulai menutup? Siapa ya? Jangan-jangan nih teman-teman di rumah juga sebenarnya nggak pengen acaranya selesai, tapi mau nggak mau udah harus selesai teman-teman. Thank you banget buat teman-teman guest star, buat para musisi-musisi canggih kita dari Ufuk Timur, dari Debat Layar, dari Elvan Saragi, dan juga dari Anastasia Ria atas waktunya. Thank you juga buat teman-teman yang udah stay nonton dengan antusias sampai penghujung acara ini. Kami dari siapa tadi, dari Sanet, dari Angela, dari Rara, dari Sasha juga ingin saya berterima kasih. Tadi juga mau minta maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, dan juga buat teman-teman kalau misalnya mau dengerin lagi lebih banyak nih, pengen tahu lagi, pengen kenal lagi musisi-musisi yang tadi udah menemani waktu kalian, bisa kalian cek SoundCloud, Spotify, dan YouTube yang tadi udah disebutin juga. Apalagi nih Angela, sebelum kita berpisah dengan teman-teman guest star kita dan juga teman-teman di rumah? Apa ya, paling sebelumnya mau bilang makasih sih karena udah mau ikut di acara kita ini, dan udah bersenang-senang juga ya, kayak gue ngeliatin tuh chatnya tadi pada masuk, kayak pada saling dukung juga, dan gue seneng banget sama kalian semua juga udah mau sempetin dan udah kayak bisa dapat insight-nya juga sih dari acara ini. Yes.
Betul. Kita juga senang banget teman-teman dari para musisi-musisi ini sudah mendapatkan insight dan sudah memahami juga ya maksud dari acara ini tuh apa, dan kita juga berharap teman-teman di rumah juga merasakan insight yang sama. Itu aja dari kami. Good night. See you on mungkin talk show dan live concert yang lain tapi dengan topik yang berbeda. See you guys. Thank you so much. Thank you. Thank you. Terima kasih. Thank you teman-teman.